Mau penjelasan lebih dalam lagi dari Buya. Gini Buya, kemarin itu 2 minggu yang lalu gitu, saya ikut kajian, tapi dia nggak mau disebut ustadz sih, tentang apa itu teh, penjelasan Al-Quran gitu. Pas mau terakhir mau selesai, dia bilang gini, bahwa surga itu tidak mutlak untuk orang Islam, katanya. Bahwa surga itu tidak mutlak untuk orang Islam gitu. Jadi agama yang lain juga ada orang-orang yang beriman. Baik. Dan mereka juga berhak untuk masuk surga. Terus dia menunjukkan ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa ahli kitab di selain itu ya, katanya yang beribadah dan mendapat pahala dari sisi Allah kan gitu ya. Baik. Terus saya kan merasa tidak puas dengan yang dia omongkan. Jadi saya bantah gitu. Kalau menurut saya kunci surga itu kan syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Terus sama saya dibilangin bahwa ada hadis Nabi yang bilang ahli kitab dan orang beriman kalau mendengar tentang kerasulan terus tidak mengikuti ajaran saya, tempatnya adalah di neraka. Saya bilangin gitu, tapi sama si yang pengajar itu bilang, itu kata siapa? Ada hadis, tapi saya lupa lagi dari mana, pernah dengar gitu. Terus dari Al-Quran juga saya pernah dengar gini, bahwa orang beriman, orang yang berbuat baik selain Islam atau kafir, bahwa amal ibadahnya sia-sia kan gitu ya. Malahan dia bilang gini, nanya lagi ke saya, kalau misalnya Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Ya Islam. Terus saya bilangin gini lagi, kalau nggak salah, saya dengar bahwa kata Nabi, kalau misalnya Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup, pasti dia juga akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kata saya teh gitu. Dia teh malah gimana, kata siapa gitu, gimana Buya, saya ini merasa teman-teman soalnya kayak takut apa itu akidah yang saya dapat, takut kis atau terpengaruh gitu. Tolong dijelasin kembali. Baik, yang pertama. Makasih. Sama-sama. Yang pertama, dia tidak boleh jadi ustadz lagi. Usir dari majelis Anda. Siapapun dia. Dia ngajari iman yang salah, mau jadi ustadz. Nggak boleh lagi. Jangan hadirkan di majelis lagi. Jangan mendengar ceramahnya dia. Oh, ini bahaya sekali. Orang di luar Islam tidak mendapatkan surga Allah. Ini jelas. Dan tidak usah maksain dia. Wong mereka sendiri tidak mengharap surganya Allah. Aneh banget itu orang. Apakah orang muda meminta surganya Allah? Dia merasa punya Tuhan sendiri kok, urusan masing-masing. Kenapa Ustaz kok maksain banget itu? Oh, aneh banget itu orang itu. Sakit dia itu. Orang Hindu Buddha nggak pernah berhayal, bercita-cita pengen masuk surga yang kita yakini kok dia. Mereka punya cita-cita masing-masing. Kenapa harus kita paksain? Dia aja tidak maksa kok. Orang Yahudi tidak maksa, orang Nasrani tidak maksa. Kenapa Anda maksa? Itu loh, katakan ke dia. Itu orang sakit dia. Saya sedih dengan orang-orang semacam itu tuh. Apa maksudnya itu semuanya? Dan orang Yahudi dan Nasrani itu mereka punya keyakinan sendiri, urusan mereka. Mereka punya keyakinan dan mereka punya surga yang mereka hayal, yang mereka rindukan. Itu urusan mereka. Mereka tidak pernah merindukan surganya Nabi Muhammad kok. Selesai. Kenapa pusing-pusing? Adapun masalah kekafiran mereka. Kafir itu maknanya adalah tidak masuk wilayah Islam imannya Nabi Muhammad. Kalau kurang jelas ayat yang selama ini dihafal oleh anak-anak kecil. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lah, ahlil kitab masuk kafaru kok. Kok enggak bisa, kayaknya enggak hafal ayat pendek ini ya. Enggak usah jauh-jauhin anak yang. Mereka keluar sudah jelas. Orang di luar Islam
tidak berhak mendapatkan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya iman. Adapun kalau mereka punya khayalan hayal surga, urusan agama itu masing-masing. Dan kita pun tidak boleh mencaci mengolok, enggak ada. Tapi keyakinan kita, surga Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan umat Nabi Muhammad di zaman ini. Dan sebelum Nabi Muhammad memang belum ada Nabi Muhammad, ya ikut nabinya dong. Nabi Musa punya pengikut, dan pengikutnya yang masuk surga yang percaya Nabi Musa, yang ikuti Nabi Musa. Nabi Isa pun yang ikuti Nabi Isa. Karena agama Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah sama, tidak ada perbedaan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan orang yang mengakui Tuhan selain Allah masih punya keselamatan, punya surga, dia murtad. Tidak usah dilakukan lagi. Murtad. Terus hati-hati. Ini yang dibahas ini, murtad. Bahaya sekali sehingga orang tadi mengatakan, kalau begitu aku tidak perlu lagi masuk Islam, sudah punya surga, sudah ngapain? Bahaya banget, jangan dianggap remeh kalimat itu. Biarpun itu diucapkan oleh katanya Ustaz gede, jumlahnya imamannya lebih gede dari yang saya pakai. Ini masalah keimanan, saya harus tegas begitu. Terserah siapa yang ngomong itu, kata ini keyakinan. Tidak tahu siapa orangnya, saya tidak paham. Murtad yang mengatakan satu bahaya itu keimanan. Dan kalau kita mengatakan orang luar Islam tidak masuk surga ini, bukan penodaan, mereka pun dia merasakan yang sama kok. Kenapa kok pusing banget itu orang? Itu biasanya orang yang ingin berkuasa, ingin merangkul semuanya, merangkul orang Islam, mencekik saudaranya sendiri. Islam maco, agama Islam tapi ternyata pemikirannya adalah di luar Islam. Yang murtad pemikiran ada, murtad akidah ada. Orang semacam itu murtad. Saya ulang-ulang. Yang mengatakan bahasanya orang di luar Islam kok mendapatkan surga, keluar dari iman. Keluar dari iman. Adapun kebaikan orang yang tidak Islam, apakah ada balasannya? Jawabannya adalah ada balasannya, tapi di dunia bukan di akhirat. Di dunia bukan di akhirat. Dermawannya orang kafir Allah akan balas. Diberi rizki dan seterusnya. Tapi di dunia nggak ada balasan, di akhirat kebaikan nggak ada. Karena kuncinya seperti yang Anda sampaikan, harus menjadi ahli la ilaha illallah. Ada tetangga yang non muslim tapi kok baik, Allah balas dia. Balasannya apa? Kita pun harus berbuat baik dengan dia kok. Dia akan dilapangkan rezekinya, anaknya dijaga, tidak sakit. Ada balasannya di dunia. Allah Maha Kasih. Allah nggak akan zalim. Kalau di akhirat tidak hanya ahli la ilaha illallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus yakin ya gini. Siapapun yang ngomong jubahnya lebih gede dari ini, jangan dipercaya kalau mengatakan ada orang di luar Islam yang nanti di zaman ini ya masuk surga. Yahudi dan Nasrani ini pembahasan beda. Yahudi dahulu yang asli pengikut Nabi Musa alaihissalam ahli surga. Pengikut Nabi Isa alaihissalam ahli surga. Tapi di saat ada perubahan, mereka telah buat kesalahan sendiri. Keluar dari wilayah kemuliaan. Mereka itu pilihan mereka. Baik. Orang Hindu tidak boleh kita musuh dengan orang Hindu. Mereka punya khayal tentang surga sendiri. Urusannya. Nggak usah Anda paksain masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okay. Ini orang kita memang kadang-kadang suka aneh. Nggak tahu ini pemikirannya bagaimana. Wong dia sendiri apa pengen maksa masuk surga kita kok. Ya kan masuk surga, masuk masjid kita juga nggak pengen bergaul dengan kita nggak. Kok masih dipaksain oleh ustadz itu? Bukan ustadz lagi tadi katanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga. Inilah keimanan. Ini kan bab akidah hari ini. Iman, iman, iman. Tapi ingat, kalaupun kita mengatakan saudara kita belum beragama Islam, bukan berarti jadi musuh kita. Awas, hati-hati. Musuh kita bukan orang Nasrani, musuh kita bukan orang Yahudi, musuh kita bukan orang Hindu, musuh kita bukan orang Buddha. Bukan. Musuh kita adalah orang yang mengganggu kemanusiaan dan menodai agama. Itu musuh kita. Orang Nasrani yang baik dengan tetangga kita, wajib kita memberi hadiah kepadanya dapat pahala, sedekah kepadanya dapat pahala kita, menolong dia dapat pahala kita. Hati-hati, ini masalah keimanan. Ini memang ada ustaz-ustaz model begitu ini paling serem, saya itu paling merusak umat itu. Akhirnya orang ya nggak usah masuk Islam juga nggak apa-apa kan ada surga katanya ustaz itu. Kita kan punya surga juga, ada kan?
Awas bahaya. Semoga Allah menjaga iman kita. Allah alam.